Halo semuanya, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali buat anak-anak kami dimanapun kalian berada. Bapak berharap kalian tetap semangat supaya pembelajaran kita berikutnya dapat kalian perhatikan dan dapat kalian mengerti untuk materi-materi yang akan datang. Nah, di sini kita akan membuat materi yang lanjutan dari materi bilangan pecahan. Khusus di pertemuan ketiga ini, perbandingan dua buah bilangan pecahan ini akan kita terangkan bagaimana cara menentukan dua buah bilangan pecahan atau lebih, apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil atau sama dengan. Coba perhatikan contoh berikut. Membandingkan dua buah bilangan pecahan. Nah, di sini kita membuat dua buah bilangan pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Jadi supaya pecahan tersebut dapat kita bandingkan, maka terlebih dahulu pecahan tersebut penyebutnya harus kita samakan. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, maka dari pembilang dapat kita tentukan apakah pecahan tersebut lebih besar atau lebih kecil. Nih, lalu dilihat pembilang mana yang paling besar atau yang paling kecil. Di sini sekarang kita bahas untuk menentukan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau juga lebih kecil, lebih besar sama dengan. Supaya lebih mengerti, kita harus lihat dulu mana bentuk umum dari pecahan tersebut. Pecahan, ya, pecahan itu bentuknya adalah A per B. Nah, sedangkan ini yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah ini adalah penyebut. Tadi Bapak katakan bahwa dua buah bilangan pecahan dapat kita bandingkan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Maka ada dua cara menentukan untuk menyelesaikan atau menentukan pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak sama. Contohnya kita buat, perhatikan dulu. Buatlah tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan dari kedua pecahan-pecahan berikut. A 2/5 dan 3/5. Dan ini ya, sampai yang C. Oke, yang D-nya Bapak tambah dulu. Ini kalau sudah mengerti, misalnya 2016 per 2017, 2018 per 2019. Nah, untuk menentukan, ya, untuk menentukan lebih besar atau lebih kecil dari kedua pecahan tersebut, pertama sekali kita buat atau kita samakan dulu penyebutnya, ya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita lihat pembilang dari kedua pecahan tersebut, mana yang lebih besar dan mana yang paling kecil. Contoh untuk A 2/5 ini dengan 3/5. Yang pertama sekali kita lihat dulu penyebutnya, ternyata sudah sama. Nah, setelah itu kita lihat pembilangnya. Nah, 2 dengan 3, ternyata yang besar itu adalah 3. Maka lambang yang cocok kita buat di sini adalah lebih kecil. Nah, untuk B 5/12 dengan 4/15. Nah, di sini penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Jadi untuk menentukan
cara menyelesaikan supaya penyebutnya sama, yang kita cari adalah KPK-nya. KPK dari kedua penyebutnya, yaitu 12 dan 15. Kita ketahui bahwa waktu di SD, KPK untuk menentukan KPK adalah hasil kali semua faktor dan pangkat yang terbesar, ya. Hasil kali semua faktor dan pangkat yang terbesar. Nah, cara biasa kita buat dulu 12. Ini kita cari poin faktornya, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama itu adalah 2. Bagi 2 ini adalah 6. Bagi 2 lagi bisa dapat 3. Selesai, maka ini adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ini kira 2 ya. Nah, sedangkan 15 itu adalah bisa bagi 2 tidak? Bagi 3 ya. Bagi 3 ini adalah 5. Selesai, maka ini adalah 3 kali 5. Maka KPK-nya, KPK itu adalah semua hasil kali faktor. Kita lihat dulu, mulai dari 2 pangkat 2 kali 3, sama-sama 3 pangkat 1, kita pakai 1 aja. 3 kali 5. Coba, ini 2 pangkat 2, 4. 4 kali 15, ini adalah 60. Maka KPK-nya 60. Nah, setelah itu, kita buat jadi 5/12, ya, dengan 4/15. Ini kita buat penyebutnya menjadi 60. 60 karena KPK-nya 60. 60 bagi 12 itu adalah 5. 5 kali 5 ini 25. 60 bagi 15 itu 4. 4 kali 4 itu 16. Nah, cara kedua, kita lihat pembilangnya. Ternyata 25 lebih besar dari 16, maka tandanya seperti ini. Ini cara pertama, ya, cara pertama. Cara kedua, ini lebih gampang lagi, yaitu 5/12 dengan 4/15. Kita kali silang saja. Ini kali ini, ya, ini kita kalikan kemari. 15 kali 5 ini adalah 75 ya. 75. Ini kalikan kemari. 12 kali 4 itu adalah 48. Kita lihat 75 dengan 48 itu paling besar adalah 75. Maka tandanya lebih kecil. Tandanya adalah lebih besar. Yang C 3/7 dengan 5/6. Nah, di sini kita ketahui bahwa penyebutnya tidak sama. Jadi cara pertama, untuk cara pertama kita selesaikan, kita cari KPK dari 7 dan 6. Kita cari KPK dari penyebutnya. Nah, tadi Bapak katakan bahwa untuk menentukan poin faktor dari penyebut kedua pecahan ini, itu kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Ternyata 7 itu ini adalah bilangan prima. Nah, 6, sekarang 6. 6 itu kita bagi dengan 2. Bilangan pertama yang kecil 2 kali 3. Ini adalah 2 kali 3. Nah, sedangkan KPK itu tadi Bapak katakan adalah hasil kali semua faktor dan pangkat yang terbesar. Jadi, kalikan semua 2 kali 3 kali 7. Berapa ini? 6 kali 7 42. Nah, maka 3/7 dengan 5/6 ini menjadi sama-sama menyebutnya 42. 42 bagi 7 itu 6. 6 kali 3 18. 42 bagi 6 itu 7. 7 kali 5 adalah 35. Nah, kita lihat pembilangnya. Yang paling besar adalah 35, maka tandanya yang kita pakai adalah lebih kecil. Nah, cara kedua, 3/7 dengan 5/6. Kita langsung kali silang saja. 6 kali 3 itu 18, kita taruh di sini. 7 kali 5 ini 35, kita taruh di sini. Coba kita lihat. 18 dengan 35 itu adalah lebih kecil karena dia lebih kecil. Sama ya? Oke. Yang terakhir D. Nah, coba kita lihat dulu. Bilangannya sampai ribuan.
Nah kalau kita cari seperti ini 2000 penyebutnya 2017 dengan 2019. Kalau kita cari KPK-nya ini akan sulit. Maka kalian harus jeli melihat bilangan-bilangan itu. Nah di sini 2016, ini 2017, 2018, 2019. Nah kita misalkan saja dulu ya, kita misalkan saja ini 2016. Oke 2017, 18, 19. Coba Bapak buat ini misalnya 3. Kita ini 3, maka ini 4 karena ini tambah 1. Nah sedangkan ini kemarin tambah 1, kita buat dulu ini 5. Nah ini juga kemarin tambah 1, kita buat ini 6. Nah seperti ini saja kita misalkan ya. Nah baru setelah itu boleh kita buat cari KPK-nya atau boleh dengan cara kedua. Nah kalau tadi cara KPK-nya sudah Bapak terangkan, sekarang Bapak cari dengan cara kedua yaitu kali silang saja. 6 kali 3 itu 18, 5 kali 4 itu 20. Coba lihat mana yang paling besar? 20, maka tandanya adalah lebih kecil, maka ini lebih kecil. Itu lebih gampangnya. Jangan kalian lihat karena ini besar, wah bagaimana cara mencari KPK-nya? Lihat trik-triknya ada, bilangan-bilangan itu kita lihat. Yang kedua contohnya kita buat urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. A 2/3, 4/5 dan 3/4. Nah caranya sama seperti yang contoh pertama. Ini dengan dua cara kita buat. Yang pertama itu dengan menentukan KPK-nya. Cara pertama itu adalah menentukan KPK dari penyebutnya ya. 3, 4 ya, 3, 4 dan 5. Ini KPK-nya, coba KPK-nya langsung saja kita kalikan ya. 3 kali 4 kali 5. Berapa ini? Ini 20, 60 ya. 60. Nah setelah itu 2/3, 4/5, 3/4 ini kita buat sama-sama per 60. 60 bagi 3 itu 20. 20 kali 2 ini 40. 60 bagi 5 itu 12. 12 kali 4 itu adalah 48. 60 bagi 4 itu 15. 15 kali 3 itu adalah 45. Coba kita lihat. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. 40 ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Maka susunannya ini adalah 2/3, ini yang kedua 3/4, 4/5. Ini cara pertama. Cara kedua kita bandingkan 2 ya. Misalnya 2/3 dengan 4/5. Kita lihat mana yang paling besar, itu yang kita, mana yang paling kecil itu kita bandingkan nanti ke yang lain. Cara yang kedua ini sama aja, 2 kali 5 ini 10, 3 kali 4 ini 12. Nah ini kecil ya. Nah coba ini kita bandingkan lagi dulu. 2/3 ini kita bandingkan dia dengan mana tadi? 3/4. 3/4 kita kali silang, ini 8, ini kita kali silang, ini 9. Nah ternyata ya, ini dengan yang ini lebih kecil ini. Nah sedangkan yang ini dengan yang ini tetap dia lebih kecil ini. Maka ini lebih kecil. Karena ini lebih kecil, maka ini kita bandingkan lagi dulu ya. 4/5 dengan 3/4. Coba kita kalikan. 4 kali 4 16, ini 15. Maka ini yang paling besar. Maka urutannya karena ini yang paling kecil yaitu 2/3. Baru nomor 2-nya adalah ini 3/4 dan 4/5. Nah, yang kedua, bagian B. Yang cara pertama kita cari dengan KPK-nya. KPK 2, 4 dan 5 itu kalau kita buat dengan poin faktornya itu adalah 2 kali 5.
Kenapa 2 kali 5? Karena ini 2 adalah bilangan prima. 4 itu kan 2 pangkat 2. Maka ini 2 pangkat 2 dan 5 itu adalah, kita ketahui tadi bahwa KPK adalah hasil kali semua bilangan faktor dan pangkat yang terbesar. Jadi 2 dengan 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 2. Maka kita pakai ini adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 4 kali 5 adalah 20. Nah ini setengah 3/4 2/5 ini sama-sama kita pakai penyebutnya 20 ya, 20 bagi 2 10 kali 1 10. 20 bagi 4 itu 5 kali 3 15. 20 bagi 5 itu 4 kali 2 8. Nah coba kita lihat mana di sini. Inilah yang paling kecil ya. Maka urutannya ini menjadi 2/5. Baru setelah itu ini setengah. Baru 3/4. Cara keduanya seperti tadi, kita buat dulu setengah. Kita bandingkan dengan 3/4. Kita kali silang. Ini kali silang 1 kali 4 4 kita buat di sini. Ini kali ini berapa? 6. Nah ternyata yang paling besar ini. Coba kita bandingkan dulu yang setengah. Setengah dengan 2/5 kali silang. Ini 5, ini 4. Nah ternyata ini paling kecil. Ya, ternyata ini paling kecil. Tadi setelah kita bandingkan ini paling kecil. Setelah kita bandingkan ini dengan yang ini, ternyata ini paling kecil. Maka urutannya sudah gampang. Ini paling kecil, jadi 2/5. Baru setelah itu ini setengah. Baru 3/4. Demikianlah untuk penyelesaian contoh yang kedua. Yang ketiga, tentukan bilangan pecahan di antara dua pecahan berikut ini, 2/5 dan 4/5. Nah untuk nomor A, bagian A ini gampang. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2/5, bilangan pecahan di antara 2/5 dengan 4/5 itu udah, itu 3/5. Ini gampang, kenapa? Karena sama. Nah sekarang B, 4/5 dan 5/6. Katanya tentukan bilangan pecahan di antara ini dan ini. Berapa bilangan pecahan di sini? Caranya adalah tadi Bapak katakan kalau tidak sama penyebutnya kita cari KPK-nya. Langsung saja 6 kali 5 itu KPK dari 5 dengan 6 itu adalah 30. Coba ini 30, ini juga 30. 30 bagi 5 itu 6 ya. 6 kali 4 20, 24. 30 bagi 6 itu adalah 5. 5 kali 5 25. Nah ternyata tidak ada 24/30. Setelah 24/30 itu adalah 25/30. Jadi belum ada ya. Jadi tidak ada. Bagaimana caranya? Nah sekali lagi ini kita cari kelipatannya, yaitu kita kali 2 ya. Kali 2, 30 kali 2 itu adalah 60. Ini juga 60. Oke ya. Nah setelah itu caranya kita ini kali 2, ini 2 kali 2 berapa ini? 48. Ini kali 2. 25 kali 2 50. Nah ternyata ini 48, ini 50. Berapa? Tengah-tengah yaitu 49/60. Maka bilangan di antara 4 ini adalah 49/60. Itu adalah bilangan di antara kedua pecahan ini. Oke, yang keempat, tentukan 3 pecahan. 3 pecahan di antara 1/4 dan 1/3. Nah, 3 pecahan di antara itu. Bagaimana caranya? Nah, karena penyebutnya tidak sama, kita cari KPK-nya ya. Kita cari KPK-nya. KPK 4 dengan 3 tadi dengan cara KPK 4 dan 3 itu adalah 12 ya. Ini kita buat per 12. Ini juga per 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. 12 bagi 3 4. 4 kali 1 4. Ternyata tidak ada 3/12. Setelah itu kan 4/12. Jadi belum bisa. Jadi
Setelah itu dengan cara yang tadi, ini kita kali kelipatannya, kelipatan dari 12 itu kali sama-sama kali 2. Itu 3 kali 2 6. 12 kali 2 24. Ini 2 kali 4 8. Ini kali 2 24. Nah, ternyata ini kalau kita kali 2 itu setelah itu berapa? 7. Masih 1. 7 per 24. Masih 1. Jadi caranya bagaimana? Kita kali 2 lagi dia. Kita kali 2 lagi ini ya. Yang ini kita kali 2 lagi. Kita masih 1 di tengah-tengahnya. Yang ditanya adalah 3 pecahan. Jadi kali 2 sama semua kali 2. 6 kali 2 itu 12. 24 kali 2 itu adalah 48. Ini kali 2 16. Kali 2 48. Coba. Setelah 12 13 per 48. Setelah itu 14 per 48. Setelah itu berapa? 15 per 48. Maka diantara bilangan ini adalah 13 per 48, 14 per 48, dan 15 per 48. Yang terakhir, nomor 5. Pada sekelompok siswa, 20 siswa adalah laki-laki, sedangkan 15 siswa adalah perempuan. Pertanyaannya, pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, atau ada boleh juga nanti, pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa perempuan dalam kelas itu adalah berapa. Jadi pertama sekali, kita ditanya ada laki-laki, kita fokus nanti ke laki-laki. Laki-laki itu adalah 20. Nah, dalam kelompok itu seluruhnya ya, jumlah siswa dalam kelompok itu adalah laki-laki tambah perempuan. Laki-lakinya berapa? 20, perempuannya 15, maka ini adalah 35. Maka pecahan yang ditanya adalah pecahan. Maka pecahan yang cocok untuk laki-laki adalah laki-laki ya. Itu adalah 20, laki-laki 20 per jumlah seluruh siswa itu 35. Mana tahu ada pertanyaannya perempuan ya, perempuan itu adalah berapa perempuan? 15 per 35. Inilah contoh yang kita buat. Nah, sekarang soalnya Bapak buat 3. Seperti biasa, kalian kumpul melalui messenger Bapak. Terima kasih. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es.